Halo Sob, selamat datang di Bindo, pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Bindo akan membahas mengenai teks eksposisi bagian 2. Pada teks eksposisi bagian 2 ini ada 2 poin penting yang akan Bindo jelaskan. Yang pertama, struktur teks eksposisi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Namun sebelum Bindo lanjutkan pada pembahasan pokok kali ini, Bindo ingatkan nih buat Sob-Sob untuk subscribe terlebih dahulu, like videonya, komen, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Dan jangan lupa nih untuk menekan tombol loncengnya biar Sob-Sob jadi orang pertama yang menonton video Bindo berikutnya, oke? Pembahasan yang pertama yaitu struktur teks eksposisi. Apa saja sih Sob struktur teks eksposisi itu? Yang pertama yaitu tesis. Tesis adalah bagian yang berupa sudut pandang penulis terhadap masalah yang akan dibahas. Tesis biasanya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Struktur teks eksposisi yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk alasan atau pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Struktur teks eksposisi yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang digunakan oleh penulis sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks eksposisi itu? Yang pertama yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Seperti penggunaan kata teknis dengan topik kehutanan, maka istilah yang muncul adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental atau mental verbal, seperti diharapkan, memperlihatkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang keempat yaitu menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data dan merujuk pada data. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuatif, seperti hendaklah, sebaliknya, diharapkan, perlu, dan harus. Oke Sob, itulah pembahasan Bindo mengenai teks eksposisi bagian 2, yaitu struktur eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dari Bindo dicukupkan sekian, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video Bindo berikutnya. Bye-bye.